Pas banget pernah pada saat saya hamil itu pas lagi ada kejadian pesawat jatuh. Itu yang benar-benar hektik, yang benar-benar di mana pelatihnya semua perempuan. Oh gitu. Jadi ya pasti nggak ada rasa nggak tega. Iya. Selamat ulang tahun untuk wanita Angkatan Udara ke-58. Semoga semakin jaya selalu. Dan selamat ulang tahun untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe untuk Tinta Indonesia Official. Semoga semakin sukses dan semakin baik untuk karya-karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Aduh, berubah lagi nih tempat kita ya nggak ya, syuting di mana? Ini salah satu resto di Keranggan. Kostum juga agak-agak army gimana ya kan, militer. Siapa sih bintang tamu kita kan? Oh, sebelumnya selamat ulang tahun dulu HUT bagi Wara Angkatan Udara ya, wanita Angkatan Udara ya Kak, yang ke-58. Mudah-mudahan jaya selalu, maju selalu, dan sehat selalu. Nah, kita langsung aja nih ngobrol sama Kak Endia. Kak, siap Kak? Wah, dia agak-agak ngeri-ngeri sedap gimana ya ngobrol ya, takut salah nanya ya kan. Tiba-tiba disuruh push up squat jam gitu kan. Enggak lah. Jangan suruh pull up ya Kak, nggak kuat. Paling jalan jongkok ya. Waduh, jalan jongkok di tangga lagi. Jangan Kak, jangan. Ini magasennya udah nggak kuat. Kak, apa nih Kak? Apa Angkatan Udara, Angkatan Darat apa Saya gimana? Angkatan Udara. Angkatan Udara, ya. Itu yang sebutannya itu ya, Wara itu ya Kak ya? Iya, wanita Angkatan Udara. Masya Allah. Pangkatnya apa Kak kalau boleh tahu Kak? Kapten, Oh itu ya, itu sebutannya gimana sih Kak? Balok 3 apa gimana Kak? balok 3, kapten. Bener ya? Iya. Oh, udah berapa lama Kak kalau boleh tahu jadi Wara Kak? Dari 2012. Hah? Jadi berapa tahun itu? Wah, udah lumayan ya, 8 tahun ada ya? Iya. 9 tahun ya? Hampir 9 tahun. 9 tahun. Itu dari Akmil atau dari apa Kak? Kalau boleh tahu. Kalau saya sumber dari PPK, Perwira Karir. Dokter loh, gini-gini profesinya dokter ya? Sebelumnya berarti jadi dokter dulu kan Iya, Kak? jadi dokter dulu. Terus selesai jadi dokter, baru kita daftar jadi tentara. Kalau sebelumnya ada narasumber kita dokter tapi dokter hewan dan beralih jadi embriologis. Nah sekarang Kak Endia nih dokter ke profesinya Angkatan Udara sekarang ya? Apa gimana Kak? Gini, Kita coba. jadi dari tentara itu sumbernya itu macam-macam memang. Oh gitu. Ada yang dari SMA, ada yang dari kuliahan, sama yang dari akademi. Nah bedanya tuh gimana sebutannya Kalau tuh, yang Kak? dari SMA itu biasanya mungkin kita bisa kenal yang pangkatnya bintara, tamtama. Nah itu kalau untuk perempuan sendiri hanya ada bintara ya. Oh, Mulai gitu. dari bintara, nggak ada tamtama dari perempuan. Terus sumber yang berikutnya adalah perwira karir. Perwira karir itu adalah orang-orang yang direkrut dengan basic sarjana. Jadi dia sudah kuliah, selesai, kemudian jurusannya memang dibutuhkan di militer, baru dia daftar jadi tentara. Oh gitu. Yang terakhir itu akademi. Akademi. Yang kita sebut biasanya taunya taruna, taruni. Itu dari situ. Akademi itu dari? Akademi itu kalau Angkatan Darat ada Akmil, Angkatan Laut. Itu yang dari SMA itu ya Kak? Ya, yang SMA terus kemudian daftar jadi tentara. Sama sih, sama-sama ininya, cuman satunya sumbernya dari SMA jadi tentaranya 4 tahun, terus kemudian jadi tentara, itu masuknya akademi itu. Terus kemudian yang satu lagi ke bintara, tapi pendidikannya cuma sebentar. Kalau yang dari taruna-taruni itu dia batasnya harus SMA ya Kak? Ya, Atau batas umur? Batas umur juga. Batas umur dan SMA itu? Ya. Intinya dia
lulusan SMA yang dipakai. Oh gitu. Nah kalau apa yang profesi itu boleh nggak udah jadi tentara dulu baru jadi apa sekolah dokter gitu, boleh nggak sih? Nggak ada, karena kalau dari profesi kan yang diambil profesinya. Jadi basic science dia misal lulusan kedokteran, dokter gigi, dokter umum, dokter hewan, terus psikologi, terus ada informatika, HI, macam-macam sih banyak. Kalau batas umur Kak, kalau dari profesi untuk itu? Kalau dari profesi Kan ada nggak tuh batas umur? ada batas umurnya. Duh, saya nggak terlalu hafal, cuman seingat saya kalau dokter itu bisa sampai 30. Oh gitu. Yang pasti kalau dokter itu umurnya jauh lebih panjang sih memang. Karena sekolahnya memang lebih lama. Kalau misalnya dokter itu kan dia ada sarjananya dulu, kemudian baru lanjut profesi. Nah itu yang bikin dia masih punya batas umur lebih banyak dibandingkan sumber-sumber yang lainnya. Oh gitu. Terus Kak, kalau misalkan udah jadi nih ngelanjutin spesialis, kan kalau ke dokter kan ada spesialis gitu, itu boleh nggak Kak? Boleh banget. Cuman memang kita ada urutannya, terus kemudian ada jenjang karir yang harus itu ya jenjang karir ya dari TNI-nya itu ya. Ya, jadi misalnya nggak Letnan 2 keluar dari pendidikan terus kita langsung pengajuan spesialis, itu nggak bisa juga kayak gitu. Karena yang pertama kita harus ya kasarnya mengabdikan diri dulu lah gitu. Kita dinas dulu, terus kemudian ada matra-matra yang menerapkan kita harus jadi, contohnya di Angkatan Udara sendiri ya. Kalau di Angkatan Udara itu ya minimal harus pernah jadi kepala kesehatan untuk level lanut yang C atau D. Oke. Terus kemudian sudah kursus kedokteran penerbangan. Kemudian kalau di udara memang kita punya apa sekolah pesawat, sendiri? Oh pesawat. Kita punya pilot dan teknisi yang harus dijaga. Nah itu kebutuhannya kedokteran penerbangan di sini. Emang khusus ya jadinya? Ya, jadi memang sudah di setiap skadron punya dokter pribadi ibaratnya, punya kakak sendiri-sendiri. Dan itu harus masuk TNI dulu? Nah itu memang kualifikasinya kalau dokter harus umum tentara. biasa aja kan nggak boleh ya? Nggak bisa, Harus jadi setelah selesai, terus nanti kita ada kecabangan, setelah selesai kecabangan nanti akan direkrut untuk kedokteran penerbangan. Itu masuknya sih kursus sih kalau di militer. Berapa lama Kak? Kursusnya 4 bulan. Oh 4 bulan. 4 bulan, ya harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Ada ujiannya juga ya? Ada, pasti ujiannya ada. Berarti ada apa ngulangnya juga dong kalau misalkan nggak lulus kayak gitu-gitu? Enggak sih. Enggak. Mau nggak mau harus bisa ya, fokusin ke situ ya kayak. Setidaknya kita tahu basicnya. Karena nanti kita kan nggak sendiri nih di skadron, memang kita dokter sendirian. Biasanya kita cuma punya perawat saja 2 atau 1. Nah, tapi kan kita ada bantuan dari rumah sakit militer juga. Jadi kita nggak ujuk-ujuk ini penerbang sakit, terus kita ngobatin sendirian. Kalau selama tuh kompetensinya dokter umum masih bisa diobatin, kita obatin sendiri. Karena setiap skadron itu punya obat masing-masing. Maksudnya kita ada dropping obat dari pusat untuk persediaan khusus lah ya. Khusus di skadron ada. Gitu. Tapi kalau misalnya memang diagnosanya udah spesialistik, sudah harus dirawat sama dokter spesialis, kita bekerja sama dengan rumah sakit Angkatan Udara juga atau rumah sakit setempat daerah situ. Ya intinya gimana caranya penerbang kita harus fit gitu. Itu sih. Oh bener-bener ini ya, apa disiplin banget ya seleksinya itu ya, luar biasa. Nah Kak, ini pertanyaan nggak penting sih sebenarnya, selingan. Kak, kalau dokter kan panggilnya apa dokter gitu, dok gitu kan. Nah ini dokter juga, terus tentara juga. Kalau tentara kan komandan gitu kan, kalau pangkatnya ada juniornya gitu. Ini dokter komandan apa gimana? Panggilnya tetap pasti dok sih. Tetap dok ya gitu, walaupun di TNI sendiri gitu ya. Kecuali memang kalau di Wara sendiri, kita punya panggilan khusus untuk sesama Wara. Oh gitu, apa tuh Kak? Biasanya panggil sesuai sama pangkatnya. Oh gitu? Kap Tapi gitu? itu biasanya kayak misalnya kapten, saya cap gitu. Cap. Kecuali memang mungkin sebenarnya itu lebih ke arah menghormati. Karena mungkin kita perempuan, gitu kan? Terusnya udah gitu, untuk mendapatkan menjadi tentara itu kan nggak semuanya orang mau ya. Benar. Ibaratnya itu luar biasa banget loh itu. Ya harus menempuh pendidikan yang dulu saya 7 bulan pendidikannya.
harus istilahnya ditempa di waktu pendidikan, terus pas punya pangkat kita manggil hey lo gue gitu kan, kayak kurang gimana gitu kan. Bener. Jadi kalau di Angkatan Udara sendiri kita biasanya masih panggil pangkat, kayak kalau Bintara San, ya nggak manggil Sersan 2 jadi San ya lengkap gitu nggak. Cuman kalau misalnya Letnan kita panggilnya Let, kalau misalnya Kapten Cap gitu ya. Kecuali kalau udah level ke atas kita lebih menghormati manggilnya Ibu gitu ya. Oh gitu. Kolonel. Bukan dan gitu ya. Ya kembali lagi tergantung jabatannya beliau. Kalau misalnya memang dan kenyamanan beliau sudah kayaknya punya jabatan tersendiri, biasanya kita panggil pakai jabatan. Jadi ya fleksibel tapi masih panggil pangkat sih kalau di luar. Cuman ada juga mungkin kalau misalnya kita sudah dekat atau apa, manggil Mbak gitu ya, berarti udah akrab. Udah gitu. deket banget lah ya itu. Atau kalau mungkin di Angkatan Laut, Sun, gitu. Thor gitu. Gitu. Apa tuh? Si Sun itu adik gitu kan, mentor tuh kakak gitu. Ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi setiap angkatan, setiap matra memang punya panggilan. Iya, kenyamanan sesuai kenyamanan masing-masing ya. Ada tradisinya masing-masing. Gitu. Nah Kak, tadi ngebahas soal pendidikan nih Kak. Kan memang kalau menurut Ogut pribadi itu laki-laki aja untuk jadi TNI aja tuh luar biasa sulit gitu kan, maksudnya seleksinya luar biasa lah dari kesehatan sampai ini. Nah itu ada perbedaan nggak sih Kak pendidikannya? Pada misalkan saat pendidikannya dari cewek taruna sama cowok gitu. Nah itu dulu deh, dari cewek cowok dulu deh. Kalau dari cewek cowok, waktu saya terakhir saya masih merasakan rasanya pendidikan di Pusdikoat di Lembang. Waduh. Itu yang di mana pelatihnya semua perempuan. Oh gitu. Jadi ya pasti nggak ada rasa nggak tega atau gimana. Kecuali kalau mungkin pelatihnya laki-laki, mungkin ya masih ada rasa, duh masa perempuan mungkin saya juga nggak tahu, nggak pernah jadi pelatih juga sih. Tapi kalau sekarang kan sudah jadi satu ya kalau KPK sama-sama di Akademi Militer. Itu saya rasa nggak ada sih perbedaan. Ya paling cuman mungkin perbedaan pelatihan sama gitu. Cuman mungkin waktunya juga sama Kak. Waktunya sama. 7 bulan juga masuk gitu. sama, bareng, keluar juga bareng. Ya intinya pendisiplinannya aja beda. Karena kita punya pengasuh. Kalau yang tentang One TNI sama One TNI, kalau yang cowok sama yang cowok. Iya. Pola asuhannya aja yang beda, cuman yang lainnya sama. Kalau administrasi juga sama kali ya? Sama. Paling tingginya doang ya, kalau cowok berapa, Ya, cewek berapa. cuman perbedaan di paling tinggi badan. Kayak kesehatan Kak, kan lari apa ada standar? Semua sama. Sama ya? Oh, nilai standarnya aja. Nilai standar ya? Beda. Kadang kalau misalnya di cowok kan ada pull up ya. Iya, pull up. Kalau di cewek chinning up namanya. Jadi kita nggak naik ke atas, tapi Iya. Udah itu aja. Terus standar, kalau standar sih lebih banyak bukan perbedaan pria dan wanita, tapi umur. Umur ya. Misalnya kalau lari, kita yang umurnya masih di bawah 35, lari 3.200 itu berapa? Kalau yang di atas 35 itu berapa? Paling itu aja. Perbedaannya berapa hanya kali di putaran menitnya apa aja berapa sih, meter sama gitu? meteran. Oh gitu. Kalau dulu sih menit ya, kalau sekarang sih sudah ke putarannya lagi. Nah itu kan tadi yang cowok sama cewek tuh Kak perbedaannya, tapi sebenarnya juga nggak terlalu signifikan ya, sama aja sebenarnya. Ya, sama. Cuman yang tadi standarnya aja kan. Terus kalau dari apa Bintara, terus profesi sama apa Akmil ya kan, taruna-taruni itu perbedaan ada nggak Kak untuk masuknya gitu? Perbedaan apa masuknya, nilainya atau gimananya gitu? Yang pasti tergantung kebutuhan. Jadi pada saat itu penerimaannya apa? Yang pasti kan kalau yang perwira karir itu udah beda banget gitu kan. Dari segi persyaratan sudah pasti beda karena dia harus sarjana. Sedangkan kalau yang Bintara sama tarunnya itu nggak dituntut harus sarjana ya. Mereka hanya butuh ijazah SMA. Terus kemudian kalau untuk waktu pendidikan beda. Terus kemudian ya itu tergantung pada saat itu buka pendaftarannya apa. Kalau misalnya memang pada saat itu Bintara dan kita daftar ya pada program yang itu ya nanti masuknya Bintara. Iya. Yang pasti butuhnya IPA sih. IPA ya. Iya. Jurusannya Nah harus itu IPA. tuh. Kak, nah ini
Kakak kenapa jadi ini wara apa atau angkatan udara gitu? Nah, yang paling banyak ini ditanya seru orang deh. sih emang itu ya. Jadi sebenarnya ini jadi flashback Ya, cerita. siap. Dulu kebetulan orang tua saya tentara. Oh, Papa saya tentara. Itu dia selalu ya kasarnya mendoktrin kali ya. Mendoktrin anaknya. Tapi bukan jadi tentara. Jadi dokter. Udah Tapi jadi nih. memang saya sendiri emang pengen jadi dokter sih, cita-citanya dari dulu. Oke. Terus deh gitu pas SMA lah ya itu mulai pemilihan IPA IPS itu gimana caranya pokoknya harusnya masuk IPA gitu supaya bisa jadi dokter. Jenjangnya karirnya lah. Planning utama yang dimasukkan pertama adalah gimana caranya jadi dokter, gimana caranya jadi dokter, gimana caranya jadi Iya, dokter. iya, Udah iya. nih masuk kuliah, daftar kedokteran lulus. Nah kebetulan saya daftar lulusan UPN Veteran Jakarta. Oh. Dimana waktu itu yayasannya masih di bawah tentara. Tentara, ya. Sengaja masuk ke situ ya, Iya. biar lebih nyerempet-nyerempet Biar lagi. dapat bisa. Kebetulan dulu kalau kedokteran nggak dapat potongan sih, cuman dia dapat keringanan untuk biayanya tidak langsung srek semuanya. Oh, gitu. bisa Jadi angsur dibayar gitu per, ya? Iya, dibayar per UTS, UAS kayak gitu. Iya. Terus udah jadi dokter, karena itu yayasan di bawah tentara. Terus orang tua saya tentara juga. Papa saya tuh selalu ngomong, nanti kalau ini selesai jadi ini daftar jadi tentara aja. Nggak susah nih cari kerja gitu. Bisa. Terus kenapa jadi tentara gitu kan? Yang pertama kalau jadi tentara tuh enaknya nggak mungkin ditempatin di pelosok. Karena kalau dokter pasti dekat nih sama komandannya. Oh, iya. Terus yang kedua pasti kamu punya rumah. Asik. Rumahnya nggak bakal jauh dari komandan. Iya. Nah, yang ketiga kamu pasti punya mobil gitu. Walaupun mobil kamu ambulan. Dan nggak tahu kenapa itu kayak Kedoktrin memang aja gitu. sudah, iya kayak tiap itu kan ketemu ngobrolnya kayak gitu terus gitu ya di satu sisi mungkin menyenangkan hati orang tua ya saya cobalah ternyata lulus dan memang syukur alhamdulillahnya semua yang dibilang sama bapak saya mulai dari saya dinas di mana rumah gitu. dan segalanya itu memang terwujud semuanya. Dan syukurnya memang masuk angkatan udara sih. Alhamdulillah. Itu aja. Basic angkatan udara di keluarga saya memang nggak ada sama sekali. Oh, Bapak dari Bapak saya angkatan darat. Oh, darat. Saya sendiri nih angkatan darat. Kakek saya angkatan laut. Wah. Jadi ya lengkap lah. Beragam ya. Itu. Saya dinas pertama langsung ditempatin di Jakarta pertama. Memang penempatannya di Jakarta. Namanya aja nih di Jakarta, tapi orangnya ada di Papua sana. Gimana tuh Kak maksudnya Kak? Jadi ada Lanut di Jayapura. Dulu namanya masih Lanut Jayapura. Kalau sekarang udah Lanut Silas Papare. Udah agak besar Tempatnya juga di kayaknya. Sentani, dekat gitu. sama Bandara Sentani. Itu nggak punya dokter ceritanya. Oh, iya. Udah ada 9 bulan deh kosong untuk dokter umumnya. Adanya dokter gigi. Nama saya masuk di Mabes AU, di Satkes Denma Mabes AU, dulu masih Satkes namanya. Saya 3 bulan di Satkes. Setelah itu saya diperbantukan di Jayapura itu. Jadi namanya aja nih ada di Jayapura, ada di Jakarta. Secara administrasi gitu ya? Tapi orangnya ada di Jayapura. Oh gitu. Terus saya diperbantukan 6 bulan di Jayapura pertama. Dari situlah saya kenal yang namanya ada ya kota lain selain Jakarta. Karena dari dulu kan saya cuma keliling Pulau Jawa aja ya. Iya. Saya koas masih di Jawa juga, sekolah di Jakarta gitu, nggak pernah jauh lah. Tempat pertama kali saya merantau jauh itu ya di Jayapura. Di situ saya merasa jadi kepala kesehatan. Ibaratnya di sana itu. kalau mungkin kalau di sipil itu kapuskes, Mantap. kapuskesmas gitu kan, Mantap, kepala mantap. puskesmas. Nah, di situ saya punya rumah dekat dengan rumah komandan. Saya punya ambulans itu ada 4, walaupun ambulans ya, saya punya 4 ya ambulans saya. Terserah saya mau pakai kemana. Bahkan ibaratnya kalau saya rapat, terus numpang mampir ke mall pun saya naik ambulans. Jadi Siap. saya punya kendaraan walaupun itu ambulans kan. Dan di situ saya ngerasa yang iya ya, ini doa orang tua saya nih. Iya benar. Gitu. Ternyata emang, terus saya nggak ngerasa susah nih harus kayak mungkin ada sejawat saya yang masih jaga klinik, jaga IGD apa segala macam. Ibaratnya
masih mencari kerja jaga sana sini gitu kan. Saya udah PNS gitu kan, udah jadi tentara, ibaratnya digaji. Iya benar. Kasar ya. Saya kerja nggak bener tuh mungkin masih digaji gitu, selama saya mungkin tidak disersi atau apa, itu kasarnya gitu. Kalau saya kayak gini aja masih nggak bersyukur kan berarti itu banget, aduh parah banget. Ya di situ saya ngerasa oh ya berarti emang bener nih omongan orang tua saya, walaupun dulu jujur kalau asli dan pengennya banget tuh dulu pernah pengen banget jadi kayak apa ya, penari atau kayak gitu gak? Sempet kepikiran gitu ya? Iya, itu pikiran zaman muda banget ya, pengennya hidup yang senang-senang aja gitu. Cuman kalau dulu ibu saya bilangnya jadi penari itu kan masih bisa kursus, masih bisa les. Iya. Tapi kalau jadi dokter kan nggak bisa harus les. Pendidikan. Kamu harus kayak gitu. Mendingan kamu jadi dokter, terus kamu ikut les gitu. Jadi bisa deh dua-duanya gitu. Berarti ibu tuh support juga ya? Ya. Secara sih kayaknya kalau bapak tentara, ibunya tuh emang supporter saya yang terdepan dan terhebat itu emang ibu saya sih. Iya. Maksudnya ya mungkin kalau ayah kaku ya. Papa saya tuh termasuk orang yang kaku untuk mengungkapkan kasih sayang. Kayaknya mayoritas deh Kak. Dia maunya begini nih gitu kan. Dia maunya A nih. Tapi dia nggak bisa nih ngasih tahu nih gimana caranya. Jadi A nih bagus banget gitu. Kalau misalnya dia cuma bisa bilang kamu tuh kalau misalnya punya pilihan tuh dilihat positif dan negatifnya. Banyakan mana? Kalau banyakan positifnya dijalanin yang positifnya, walaupun yang negatifnya lebih sedikit, atau kalau yang ini negatifnya banyak tapi nggak terlalu ini, tapi kedepannya lebih bagus, mungkin bisa dijalanin. Jadi harus belajar kayak gitu. Sedangkan aku termasuk orang yang masih seneng jalan-jalan, segala macam. Intinya hidupnya bersenang-senang dulu gitu kan. Menikmati lah ya Kak. Iya, gitu. Jadi ya di situ tuh yang selalu nyemangatin. Apapun selalu cerita sih memang ke mama gitu kan. Jadi ya pas di sana syukurnya juga kalau terbiasa untuk hidup jauh dari orang tua juga enggak juga sih. Selama dari termasuk yang deket lah ya sama orang tua jadi gitu. Kemana-mana bareng selalu sama orang tua terus gitu kan. Pernah satu kali aja waktu koas setahun itu jauh dari orang tua. Tapi itu pun juga kayak Jumat bisa pulang. Iya, diusahakan gitu ya. Kayak mendingan gak jajan daripada bisa pulang gitu kan. Bener. Gitu. Jadi emang benar-benar oh ini nih pilihan papa saya emang pengen banget jadi kayak kayaknya gini. Doanya udah dirancang dari awal ya. Iya, jadi kayak sampai sekarang pun kayak doanya begitu. Kalau misalnya mau dibilang kayak robot ya bisa juga sih, kayak misalnya emang benar-benar diarahin banget, harus ya emang ngerasa banget enaknya kayak gitu sih, karena mungkin pada saat itu profesi dokter di militer emang sangat dibutuhkan. Iya benar sih. Di angkatan udara pun memang sangat kurang. Jadi banyak tempat, banyak lanut yang memang nggak ada dokternya. Makanya ayo kalau mau jadi tentara, ayo. Kalau mungkin berharap kesejahteraan yang kayak kita dapetin di luar, emang nggak munafik sih ya. Nggak seperti kalau kita mungkin kita punya rumah sakit sendiri, atau kalau misalnya nggak jadi tentara kita bisa langsung spesialis. Kalau jadi tentara kita harus nunggu, harus ini, harus itu. Ibaratnya kita sekolah udah terlalu tua gitu. Terkadang kayak gitu. Atau seiring berjalannya waktu mau sekolah, terus kita di battle dengan dokter-dokter muda yang baru-baru, otomatis pasti kalah. Dari waktu segala macam ya. Ya karena kita udah membuang waktu untuk belajar banget itu memang agak susah, karena menjalani profesi yang dokter di militer itu nggak ada waktu jamnya. Oh gitu. Ya ibaratnya 24 kerja jam itu iya 24 jam harus siap ditelepon sama komandan. Saya pernah 2:30 pagi lagi, ya ibaratnya lagi tidur enak-enak lah ditelepon komandan sakit. Walaupun itu komandannya nggak telepon saya. Harus ngecek juga tapi gitu. Kan ibaratnya ajudannya telepon atau anggota pasti telepon orang yang piket rumah sakit. Buat kan make pasti sure aja telepon, mastiin gitu ya. Komandan ada di sini. Terus masa saya nggak datang ke situ kan ya nggak mungkin. Iya sih, gitu. benar. Kan ibaratnya kita hidupnya untuk mensejahterakan orang sekitar ya di tempat itu sama komandan buat yang paling penting lah ya, kan. gitu. Kalau komandan sakit ya berarti kan ya iya bener dong saya tugas kerjanya ini gitu kan. Nah, itu aja sih, jadi ya emang harus siap ditelepon 24 jam
siap diperintah luar 24 biasa ya. jam. Ya nggak jarang juga tanggalan hitam semua gitu kan. Nggak ada tuh yang udah pasti tuh kayaknya. Terus ya harus siap ya namanya pindah kemana-mana. Iya. Kak, itu kan kalau yang aku dengar atau tahu gitu kan, kalau masuk tentara tuh bener-bener ibaratnya ya udah serahin nyawa gitu buat negara gitu, karena buat bener-bener mengabdi seumur hidup gitu kan. Gimana tuh Kak, bener nggak? Kalau dibilang mengabdi seumur hidup, iya sih. Bedanya mungkin kalau ya itu yang kita udah tahu lah ya. Sekarang kita angkat senjatanya bukan angkat senjata yang benar-benar senjata gitu. Kalau dulu kan emang perang. Kalau sekarang kan kita perangnya beda. Gitu. Terus kemudian hidup untuk negara lebih apa ya? Banyak bagian-bagian yang emang harus didukung dan kadang menyita waktu libur. Iya. Udah planning nih kemana gitu. Kayak udah lumrah kayak gitu ya. Kayak. Terus di jalan ditelepon. Harus putar balik ya. Sepedahan gitu. Simple sih ya, komandan sepedahan. Ya udahlah sepedahan aja gitu. Kenapa juga mesti ribet? Bener. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita harus dampingin juga. Kadang emang ya nggak banyak yang seperti itu. Iya. Banyak juga komandan yang nggak mau didampingi atau apa. Cuman kan ya kita loyalitas sebagai bawahan, loyalitas kita sebagai anggota. Karena suatu saat kita juga pasti akan di posisi mereka. Gitu. Ketika kita di posisi mereka punya anggota yang ya udah kan beliau nggak minta gitu, terus kita cek aja kan rasanya juga ya mungkin kan nggak ya pasti banyak lah ya orang yang cuman itu nggak usah ditemenin. Sebutannya jiwa korsa gitu nggak sih Kak? Bukan? Atau apa? Jiwa korsa tuh apa sih Kak? Jiwa korsa tuh merasakan sama-sama. Jadi kalau saya sakit, ya kamu juga sakit. Oh gitu, beda kita ya merasakan berarti. sakit yang sama. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya saya senang sendirian, tapi kamu yang ngerasain sakit. Oh gitu. Kalau disebut jiwa korsa enggak sih? Enggak ya, gitu. tapi loyalitas aja ya, loyalitas. loyalitas ya. Luar biasa. Emang kalau jadi tentara tuh emang banyakan loyalitas. Iya, tapi emang udah resiko tapi sih emang kayak. yang kayak gitu emang nggak ada di tempat lain. Iya benar. Ya udah otomatis kan Kak. Iya. Nanti juga Kakak kalau udah jadi atasan komandan juga, Iya. bawahan juga mau nggak mau Karena gitu. nggak selamanya kan kita jadi bawahan. Iya. Ya namanya komandan juga pasti ngerasain nih apa yang hari liburnya tersita, lagi pengen sama keluarga, pengen gendong anak, pengen main sama anak, sampai nggak sempet karena harus nyiapin kegiatan besok atau kegiatan komandan atau apa. Yang namanya jadi komandan juga kan nggak sesimpel itu. Dia cuman ya udah dia nggak ngapa-ngapain di balik meja semua jalan, nggak gitu juga. Ya. Tapi kan ini beda koordinasi lah. Iya. Kalau kita koordinasi level bawah, beliau yang level atas. Konseptornya lah ya bener-bener. Iya, kan untuk menghasilkan nama yang baik kan Iya. juga nggak beliau sendiri Iya, juga kan, benar. dan nggak kita juga di bawahnya sendirian gitu. Tapi emang harus barengan. Cuman ya ada kalanya suatu saat kita juga akan jadi seperti itu gitu. Iya. Nah Kak, kalau terkait pangkat gitu, itu untuk naik pangkat tesnya gimana Kak? Sulit gak kira-kira? Apa fisik lagi atau cuma psikotes aja, spesi gitu enggak. aja? Kalau di militer ada yang namanya sekolah sih. Sekolah. Sekolah untuk kita naik pangkat berikut ke jenjang berikutnya. Siap. Fungsinya supaya merubah kalau di bidang idealisme bukan juga. Jadi tapi pemahaman ketika kita jadi pemimpin, apa yang harus kita pikirkan itu kan yang berbeda. Kalau kita di level letnan 1, letnan 2, kapten gitu, ya kita cuman koordinasi bawah gitu. Tapi kalau jadi pejabat, jadi pemimpin, pasti kan udah level pemerintahan, mungkin bisa sampai presiden atau arhan dengan luar negeri atau apa. Koordinasinya udah jauh lebih. Terus manajemen kepemimpinan ke bawah itu yang dipelajari bertahap. Oh, tetap sekolah gitu ya Kak? Tetap. Berapa lama Kak? Tergantung. Kalau misalnya di Angkatan Udara, sekolahnya mulai dari Kapten ke Mayor. Kapten ke Mayor kita ada sekal. Itu 6 bulan. Terus nanti letkol Mayor ke letkol itu ada sesko 11 bulan.
letkol ke kolonel, ada lagi sesko TNI, ada lagi nanti mau naik bintang ada lemhanas, macam-macam lah ibaratnya. Untuk memegang suatu pangkat itu kan kita butuh pemikiran yang baru, kita refresh sih. Mungkin kita udah pernah tahu, cuman di refresh lagi supaya lebih Nah Kak, kalau untuk waktu maksudnya ditentuin ini sekolah untuk kenaikan pangkat itu gimana tuh Kak? Maksudnya itu ada ditentuinnya sendiri. Apakah sama komandannya atau apa emang ada jenjang waktunya? Ada jenjang karirnya. Selama jadi, berapa tahun? Untuk dari letda ke letu kita ada 4 tahun. Oh gitu. 4 tahun. Kalau dari dokter cuma 2 tahun. Kalau dari yang akmil gitu. Yang lainnya itu dia 3 tahun. 3 tahun. Pertama itu ada yang namanya kalau di kita itu P2BS. P2BS itu kayak kita bikin ujian biasa, ujian tertulis gitu. Terus nanti naik letu ke kapten, kita ujian tertulis lagi, tapi dengan kayak skripsi tulisan karya ilmiah. Karya ilmiah. Jadi kita bikin tulisan, nanti kita paparkan, kita jabarin kayak kalau kita skripsi di kuliahan gitu. Nah, terus nanti kalau yang sekau itu ya teori, ujian sama kesemaptaan diri. Gitu. Berarti itu pasti tuh ya jenjang karirnya seperti itu, pasti ya. Jadi tahunnya kita udah bisa untuk pengajuan atau belum, sudah waktunya kita sekolah atau belum, itu semua yang mengurus adalah bagian administrasi. Itu ada bagian administrasinya sendiri. Di setiap bagian itu pasti punya yang seperti itu. Itu nanti dia yang mengingatkan. Iya. Ini udah waktunya sekolah. Oh ya. Oh gitu. Kok diingetin juga Kak? Iya dong. Kan nggak semuanya orang kadang ya mereka juga nggak selalu ingat. Cuman kalau nggak kita duluan yang ngingetin, mungkin mereka juga yang mengingatkan. Oh gitu. Atau ada peraturan terbaru nanti mereka menyampaikan kalau yang ini. Jadi mereka membantu juga administrasinya. Persyaratannya apa? Mungkin waktu berdinas sudah cukup, kita bisa pengajuan sekolah, nanti mereka yang mengajukan persyaratannya apa saja, mulai dari kesehatan, segala macam gitu. Ada juga yang sekolahnya nggak cuma di dalam negeri, ada yang di luar negeri juga. Oh gitu. Join bareng sama militer yang di luar, itu juga ada juga. Kakak nggak gitu Kak? Saya di dalam negeri aja. Oh bisa milih ya? Bisa. Apa menentukan sih, gitu? Itu penentuannya dari atasan ya. Cuman slot untuk kesana ada. Karena waktu itu kan sempat ke Jerman gitu kan, tinggal di kedutaan gitu sama Om gitu kan kayak dia seneng aja gitu. Ya itu kalau itu mungkin yang Adhan ya. Itu ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang berdinas di sana. Kan enak Kak jalan-jalan sambil jalan-jalan. Ya enak sih, tapi kalau untuk sekolah kayaknya di sini aja. Sini aja dulu ya. Nah Kak, kan Kakak dokter, megang pesawat juga nggak sih berhubung angkatan udara gitu? Kalau harus megang pesawat nggak, tapi join flight pernah. Oh gitu? Ya, berarti harus bisa naikin pesawat juga ya, sekolah itu ya? Sebenarnya bukan naikin dan bukan ya. Minimal kita tahu bebannya si pilot, bebannya loadmaster, bebannya teknisi, istilahnya kru dalam pesawat tuh gimana? Karena kan di Angkatan Udara sendiri punya pesawatnya macam-macam. Iya. Ada pesawat tempur, ada pesawat angkut, pesawat intai. Betul. Mereka punya beban sendiri. Waktu kita sekolah yang tadi saya bilang, kita ada sekolah kedokteran penerbangan. Kedokteran penerbangan itu supaya kita tahu bebannya si pilot. Ketika pilot tempur kena daya G, itu rasanya kayak gimana tuh? Terus kena sekali, 2 kali, jadi kita nggak cuma sembarang ngomong dari buku, tapi kita tahu bebannya gimana itu. Terus kemudian karena lingkupnya balik lagi, karena lingkupnya Angkatan Udara, otomatis yang dilayani adalah pilot dan kru. Nah, sebagai militer Angkatan Udara khususnya dokter, kita harus banget tahu beban kerjanya mereka kayak gimana. Oh gitu. Di atas tuh apa aja sih mereka ngapain gitu. Iya sih. Habis kerja di bawah, begitu di atas apa yang mereka ini kan. Mereka kan butuh selain suplai oksigen yang cukup, mereka juga butuh makan dengan jam flight yang
panjang, mereka butuh apa, harus istirahat berapa lama. Standarnya lah ya kayak. Ya standarnya harusnya dokternya itu bisa ngerti gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang sampai banget dia harus operasi atau harus melukai, ibaratnya melukai bagian tubuhnya, recovery-nya dia nih berapa lama, kita harus tahu, kita harus bisa ngerti. Atau saya tadi malam tidur nggak cukup nih, dokter skadron boleh ngomong, oh sarannya jangan terbang deh sekarang gitu. Ini kondisi latihan ya, bukan kondisi lagi in charge dalam misi gitu enggak. Cuman kalau dalam misi pun kita boleh menyampaikan seperti itu. Cuman keputusannya dikembalikan lagi ke komandan. Lah ya. Kita hanya bisa menyarankan. Tapi kalau dokter skadron boleh menyampaikan kalau ini sebaiknya jangan terbang. Istirahat dulu gimana, atau kondisinya belum baik untuk melakukan terbang lagi, kenapa gitu, termasuk menjaga berat badan. Aduh, berat badan lagi. Saya juga enggak sih. Cuman kalau misalnya pilot memang harus berat badannya harus proporsional. Iya sih, kalau nggak pesawatnya nungging gini. Nggak juga ya. Karena takutnya kedepannya penyakitnya dia jauh. Iya sih, bener-bener. Karena resikonya kan di atas kayaknya besar banget ya, ngelawan gravitasi kayak gitu-gitu kan. Kalau untuk pesawat tempur besar, sampai kalau pesawat angkut juga, mereka punya beban masing-masing sih. Itu yang harus dokter skadron ngerti. Iya. Bebannya masing-masingnya kayak gimana gitu. Berarti itu apa ya, masuk standar juga, harus bisa naik pesawat itu ngerasain kayak gitu-gitu segala macem. Kalau di angkatan udara ada kursusnya sendiri. Jadi sebelum dia sekolah, dia harus kursus itu dulu. Dia harus bisa masuk skadron dulu. Iya. Sebenarnya kalau dokter skadron tuh lebih ke dokter keluarga sih. Kayak nggak cuman pilot sama krunya, tapi keluarganya juga kita harus ngerti. Gitu. Keluarganya juga kita harus paham. Ya mungkin sampai sepembantu-pembantunya. Iya. Jadi ya bener-bener dokter keluarga luar biasa ya. Tapi emang rasa kekeluargaannya juga besar. Iya benar. Masuk skadron. Intinya kalau di Jakarta mungkin lebih ke apa ya? Rasa kekeluarganya ada, tapi lebih besar di daerah. Kalau di daerah mungkin karena kita sama-sama merantau, sama-sama saling membutuhkan. Ya, jadi benar-benar ditolong dan benar-benar rasa kekeluargaan itu ya terasa banget. Di sana pulang ketemunya paling dia lagi. Kan, ya kalau di sini kan ya udah kita pulang sendiri. Iya, ketemu keluarga masing-masing gitu. gitu. Udah lepas kerja. Gitu. Berarti paling jauh itu ke Papua tadi itu ya? Iya, saya di Jayapura 4 Jayapura tahun. itu aja udah jauh sih, udah kayak luar negeri sih sebenarnya. Lumayan loh, ketemu jodoh di sana. Oh gitu. Ini denger suami juga angkatan udara juga ya Kak? Oh enggak, suami saya angkatan darat. Oh gitu, angkatan darat. Itu gimana tuh Kak ketemunya? Kayaknya seru deh. Terbang ke sono ketemu yang di darat ya. Emang kalau di tentara tuh penempatan pertama tuh menentukan jodoh. Iya, cinlok gitu ya Kak. Kalau ketemu sama suami saya itu memang di Jayapura. Kebetulan waktu itu dia sekolah. Dan yang sekolah sebenarnya bukan saya sih, teman-teman saya yang sekolah. Dan saya dikenalin sama salah satu teman saya. Dokter lagi kan. Ini suami saya bukan dokter. Bukan, maksudnya kakaknya dokter gitu kan. Biasanya kan kalau laki-laki, wah ada dokter lagi tuh, kayaknya gercep. Mungkin posisinya sama-sama patah hati. Oh gitu. Iya. Wah udah klop itu, ketemu. Itu di Papua Kak? Iya di Papua. Terusnya mungkin kalau ininya dulu kita sama-sama pacaran, sama-sama sipil kan. Jadi kalau sama-sama tentara mungkin nggak usah menjelaskan sisi ketentaraannya. Iya. Repot ya, cuman menjelaskan sisi kedokterannya aja gitu. Cuman kan kalau itu dia bisa sambil jalan. Kalau sisi militer itu harus dijelaskan secara gamblang nggak bisa. Tapi nggak ya minimal dia mengerti lah posisi kita. Kan nggak etis juga kita menjelaskan. Sama kayak kalau dari sisi kedokteran tuh kita menjelaskan detail pasien itu kan nggak inilah ya. Kurang etik. Tapi kalau misalnya dokter ketemu dokter, masa di dalam rumah juga membicarain pasien ini aneh kayaknya juga ya kan? Buat apa? Iya, kayak nggak ada lagi pembahasannya gitu. Dan kalau enaknya tuh cuman kita nggak perlu lagi lah ngejelasin sisi militer. Saling paham. Ada telepon tengah malam terus harus dipanggil, harus jalan, ya dia pasti mau lah nganterin gitu aja. Sempet ini nggak ketuker seragamnya? Seragamnya
Kalau seragam PDL aja, cuma untuk PDL itu ada namanya ya. Iya. Gitu kan. Jadi nggak ketukar. Paling daleman PDL yang pernah ketukar itu daleman PDL. Punya aku mungkin sama tuh. Cuman kalau baju olahraga atau yang lain-lainnya kan baju kita beda. Beda. Kan udah beda dari warna itu udah beda. Jadi nggak, kalau ketukar sih nggak. Dan kebetulan saya termasuk salah satu pasangan yang memang dari awal saya LDM. LDM tuh gimana tuh? Long distance marriage. Jadi saya memang belum pernah satu rumah sama suami saya. Oh gitu? Jadi kalau di Papua itu kan tempatnya memang jauh ya. Jauh. Nah, nggak di semua tempat angkatan udara ada. Iya. Jadi pas kebetulan suami saya dinas pernah di Wamena dulu. Tertolonglah dengan pesawat Hercules. Wih. Jadi ya bisa lah gitu ya. Bisa lah Gitu turun ke Sentani gitu. Ya paling lama ketemu tuh paling ya seminggu 2 minggu serumah. Sisanya ya jauhan lagi kayak gitu. Sekarang aja karena sama-sama udah di Pulau Jawa aja jadi bisa seminggu sekali. Alhamdulillah ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Bener-bener kompak ya, apa suami istri militer. Nah itu kalau susah senangnya tuh gimana sih Kak? Jadi apa sama-sama militer, apalagi sekarang anak satu ya Kak? Baru satu. Satu ya, alhamdulillah. Mau banyak ya. Alhamdulillah dikasih anak. Alhamdulillah, padahal kan jaraknya. Karena jaraknya nggak pernah bareng kali ini gitu. Ya. Tapi kan di Jawa sekarang udah ketemu terus lah ya, Iya. nggak juga ya? Bagaimana? Kadang ya itu balik lagi tergantung kesibukannya masing-masing. Apalagi mau juga sekolah kan. ya. Iya itu deh. Masya Allah, kalau tentara emang sekolah terus kayaknya sih. Ya ibaratnya sejauh ini kita masih sama-sama memikirkan ya, membantu untuk memikirkan karir masing-masing. Iya. Sama-sama masih mengerti. Itu bentuk support ya Kak? Iya. Memang belum pernah ikut suami banget sih. Cuman saya berusaha ketika ada ya, kalau di tentara itu kan ada persatuan istri tentara. Ketika Kuat suami juga ya Kak namanya? Kalau di angkatan darat namanya Persit kan. Persit, oh iya Persit, lupa. Aduh, Itu- kemarin nyokap deh. Coret ya, jadi Coret kan. Maaf. Ya kalau di Persit itu kan sebagai istri perwira kan Iya, harus iya. dukung, Iya, harus betul, ada betul, gitu. betul. Nah, memang kelemahan saya tidak pernah ada di sebelah suami. Karena ya pada waktu di Jayapura itu saya nggak, kebetulan suami di Sorong. Waktu itu di Sorong belum ada, sampai sekarang ini belum ada untuk angkatan udara. Jadi ya nggak bisa jadi satu gitu. Iya benar. Terus udah gitu ya akhirnya saya mengalah untuk setiap ada event, setiap ada kegiatan, saya berusaha untuk datang. Dia memang berat di ongkos sih kalau Iya. di daerah timur itu kan mana kemana Jauh pesawatnya banget. mahal ya. Oh harus pakai pesawat Kak? Iya itu. Wah, Sultan harus dong. menempuh pesawat. Nyamperin pakai Sultan. Pesawat, bukan Ngapain mobil lagi, saya bukan bisnis, mobil. apa kereta gitu kan. Dan syukurnya selalu punya komandan yang mengerti kalau sudah bawa buku izin tuh. Mau kemana lagi lah? Saya cuma senyum-senyum doang. Kemudian tanda tangan ini. Mungkin kalau saya dicek buku izin saya paling penuh ya di antara yang lain-lain. Mungkin karena apa, asiknya komandan itu dedikasi kakaknya juga luar biasa ke komandan itu kan. Jadi udahlah. Amin. Ini mah anak didik ini udah aman lah gitu kan, insya Allah kan. Nah. Anak kesayangan ibaratnya gitu. Jadi ya emang benar-benar alhamdulillahnya waktu di habis dari Jayapura saya geser ke Makassar, tapi suami masih di Papua. Itu emang selalu punya komandan yang emang Alhamdulillah ya. fleksibel lah, masih bisa diinikan, maksudnya masih mau mengerti, Iya, saya iya. masih bisa ikut kegiatan. Jadi ya karir saya masih bisa jalan. Iya. Di sisi sebagai istri juga masih bisa ikut dukung suami di Persit. Benar. Ya itulah, cuman ya yang repot memang suami sih tuh, karena pada saat suami jadi komandan kompi tuh harusnya istri yang lebih Iya. aktif ya kan. Nah di situ kadang ibu-ibu Persit itu yang ngumpulin suami saya gitu. Nanti minta tolong ini ya, minta tolong ini ya. Emang benar-benar Kebalik. iya, jadi yang ya untung suami saya masih mau bantuin saya di hal Wah itu Persitnya. luar biasa banget sih, pengertian banget juga suami. Itu sih ya mungkin memang komitmen dari awal Iya. ya, karena
saya kenal sama suami kan sama-sama sudah punya seragam Saling masing-masing. paham gitu ya. Sama-sama tahu kalau kita nggak mungkin bisa, bukan nggak mungkin sih, pada saat itu memang nggak bisa untuk bersama barengan di satu tempat gitu. Ya planningnya ke depannya pengen cari tempat yang memang bisa satu sejalan dengan, maksudnya di situ angkatan udara ada, angkatan daratnya juga ada gitu. Dan syukur-syukur kalau tempatnya memang deket gitu, nggak yang jauh. Kadang kan angkatan darat memang di pelosok-pelosok Iya, banget gitu kan. Nah, pengennya sih kalau misalnya rezeki masih bisa Amin, dinas amin. bareng satu tempat, mungkin setelah sama-sama sekolah bisa bareng-bareng. Amin. Ya mudah-mudahan itu sih sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih dalam hidup ya. Iya, harapannya setelah jadi kapten ke atas udah nggak ditempatin di Amin, amin. luar-luar. Nah terus Kak, kalau anak sekarang kalau boleh tahu umur berapa? Umur 6 tahun. Nah itu terus gimana? Kan kayaknya dia yang lebih waktunya. Kebetulan anak saya dari Kan kalau sama suami kan curi-curi waktu kan bisa. Ada kalau sama anak tuh gimana tuh Kak? Ini luar biasa loh perempuan hebat kalau Indonesia. saya dulu ini dari umur 2 bulan, dari 2 bulan saya udah ngajak anak saya ke Papua. Saya sama yang jaga anak saya aja nih, 3. Iya, iya. 3, terusnya di Papua berarti kalau sama anak 2 tahun. Ya, 2 tahun. Anak saya 2 tahun, terus saya geser ke Makassar. Pas anak saya 3 tahun. Anak saya selalu bareng sama saya. Sampai detik ini dia selalu ikut lah. Gitu. Ikut. Saya pindah kemana dia ikut, Iya, saya iya, pindah iya. kemana dia ikut. Syukurnya dari awal dia di perut itu pengertian. Saya nggak yang dapat mual yang berlebihan Wah, gitu. pengertian Karena juga. pas banget pernah pada saat saya hamil itu pas lagi ada kejadian pesawat jatuh. Itu yang benar-benar hektik, yang benar-benar apa, dan Kepikiran. syukur-syukurnya dia di dalam perut aman-aman aja, it's okay, dan benar-benar bisa mendukung saya gitu. Sampai detik ini dia masih kooperatif buat ikut kemana aja sih. Ya, intinya kalau anak saya selalu bilang, pokoknya bunda kemana aja dia ikut gitu. Tapi si Kalau laki-laki ayah ya, kemana Kak? aja dia nggak mau ikut. Oh iya, pilihannya bunda lah pokoknya. Laki-laki apa perempuan Laki-laki. Kak? Laki-laki. Oh iya, laki-laki mah fleksibel ya, alhamdulillah. Iya, Apa bisa lah bawa kemana-mana gitu. Kalau di Jakarta kan sekarang saya dinas di sini ada orang tua kebetulan. Ya jadi Bisa main ke orang masih- tua gitu. masih bisa dititipin sama orang tua. Cuman kalau misalnya saya udah pulang kerja, ya udah dilepas. Jadi dari dulu memang kalau saya cuman kerja aja, anak sama yang jaga. Begitu saya libur, saya punya waktu, masih saya yang pegang. Ibaratnya menghilangkan waktu yang sudah hilang dengan anak. Iya sih, bener-bener dikembalikan lagi. fokus ke situ Iya. ya. Atau misalnya ini kadang saya takutnya gini, dia terlalu sering hidup dengan saya, dia nggak tahu caranya jadi laki-laki kayak gimana gitu. Jadi ya sempat dia takut, jadi dia takut kalau lihat cowok gitu. Kebetulan dulu kantor saya waktu di Skadron itu kan isinya cowok semua ya. Jadi sering saya ajakin ke kantor. Jadi dia biar dia tahu nih di buka bumi ini ada makhluk yang namanya cowok tuh Iya, ada iya, gitu, nggak bener-bener. cuman ibunya sama Walaupun ibunya juga mbaknya doang perkasa yang juga lihat, kan. Ibunya kan perkasa juga. Kalau udah pakai baju begini orang juga jiper juga. Gitu, jadi ya sering saya ajak ke kantor gitu. Dari situ sih dia udah mulai nggak takut lagi sama orang, jadi lebih berani sama orang gitu. Cuman ya sejauh ini baru 4 tempat ya. 4 tempat. Cuman yang terakhir emang waktu saya di Bandung aja sih dia nggak ikut sama saya karena Bandung Jakarta kan deket. Deket ya, 2 jam sekarang ya, cepet ya. masih saya titipin aja sama Iya, orang tua. bener-bener. Paling karena waktu itu juga sempat susah juga cari rumah. Iya ya di sana. Nggak enaknya kalau jadi tentara cuma pas pindah-pindahnya aja gitu. Kita harus cari rumah lagi. Ibaratnya mulai lagi dari nol lagi. Kayak gitu lah, ntar udah mulai enak, udah mulai nyaman. Ibaratnya nih udah bisa selonjoran Iya, enak. benar. Terus suruh berdiri, suruh berangkat lagi. Pindah lagi kemana harus ditempati di mana. Nah, Kak itu kalau misalkan di militer itu lagi mengandung itu dapat cuti juga nggak sih? Iya, Dapat juga ya? dapat cuti hamil Oh, 3 bulan juga. 3 bulan. Tapi tetap aja paling dipanggil-panggil atau gitu. Iya, tetap. Pas aja waktu itu posisi saya masih jadi kakak ya waktu di Jayapura. Jadi ya
ya itulah masih monitor kegiatan. Ya dibantu sih. Dibantu ya. Nggak full banget, Bener, cuman bener, minimal bener. yang ibaratnya yang penting-penting masih diinikan sendiri. Oh, nah Kak, ini ada saran nggak buat adik-adik yang mau masuk jadi wara gitu kan? Mungkin ceritain susah atau senangnya atau kiat-kiatnya untuk masuk itu gimana, atau mentalnya Kak, atau gimana Kak? Tunggu Kak. Ya, kalau misalnya mau masuk jadi wara atau One TNI, mungkin lebih ke arah apa ya, persiapan dari awal aja. Jauh dari orang tua, apalagi mungkin perempuan yang kadang-kadang orang tua banyak yang lebih khawatir ya. Itu kalau persiapan diri ya salah ya, pasti kesehatan, terus kemudian kemampuan kesemaptaan itu. Kalau saya pribadi prinsipnya kalau sudah mau jadi tentara ya harus mau ditempatin di mana aja. Jadi nggak ya apa ya, milih-milih gitu ya. Milih-milih, saya nggak mau, saya mau ditempatkan di mana aja asal saya masih bisa lihat Monas. bisa di mana aja itu. Apalagi cuman ngeliat, wah pengen pakai seragamnya, ini dapetin seragamnya aja susah ya Kak. Seragam ini memang keren tapi nggak sekeren yang dibayangkan orang-orang. Dapetin baretnya aja kan itu ada tesnya juga kan Kak? Ya. Oh, mungkin kalau yang pasukan khusus ya. Pasukan khusus ya. Oh Ya, gitu. itu beda lagi. Kalau yang biasa aja ya mungkin kalau dulu ya perbedaan dapat pangkat aja. Iya. Terus Sama- apalagi Kak kira-kira Kak? Apalagi ya? Ya, biasanya kan banyak nih, temen juga banyak yang dokter-dokter mau masuk dari profesi itu kayak gitu-gitu. Gak bisa terlalu idealis ya pasti. Dimana idealis kita tuh akan kalah sama loyalitas. Ya jadi tentara tuh harus loyal, itu aja Iya, benar. intinya. Kalau misalnya kita nggak loyal, kita tetap berprinsip sama idealis kita. Nggak bisa nih, ini harus kayak gini. Nggak bisa nih, harus kayak gini. Komandan nggak bisa kayak gini. Itu nggak bisa. Tapi untuk bilang nggak bisa itu mungkin kalau kita yang punya profesi atau kita dokter, kita bisalah menjelaskan. Mungkin lebih tepatnya memberikan saran. Karena kita ini kan punya ilmu ya, kita ada basicnya. Iya. Kita bisa bicara dengan basic. Nah, Kalau misalnya keputusan dikembalikan lagi ke komandan. iya benar. Kalau komandan mau menerima ya kita jalankan. Kalau misalnya memang nggak mau ya kembali lagi Iya. dijalankan juga. Penting kita Yang ngejalanin penting kita sudah memberitahu, kapasitas sudah gitu ya. menyampaikan sekapasitas kita. Iya betul. Kadang kan ada pemikiran yang level kolonel ini udah mengerti. Ibaratnya kita jalan 5 langkah, langkah ke-6 nih akan terjadi apa, mereka udah ngerti karena mereka udah pernah jadi kayak kita. Sedangkan kita belum pernah jadi selevel mereka gitu. Jadi kalau menurut saya ya idealis pemikiran pada saat pangkat segitu pasti akan ada. Oh gitu. Jadi ya apa ya, ya dijalanin aja sesuai sama porsinya pada saat itu. Jadi kalau misalnya berbicara ya sesuai sama kapasitasnya kita, supaya apa, jadi tentara tuh ya enjoy, jadi tentara tuh ya enak. Emang pilihan gitu kan, benar dari awal tentuin Ya pilihan. siapa yang nyuruh juga jadi tentara gitu kan. Nggak ada yang nyuruh juga. Ngapain juga udah tahu jadi tentara nggak enak masih mau masuk gitu kan. Dan ternyata di Wara ini juga banyak loh wara-wara yang cantik-cantik luar biasa. Kemarin kan ulang tahun, wah ini model doang apa beneran? Pas lihat IG-nya ternyata banyak loh. Dan peminatnya luar biasa ya Kak ya. Nah itulah pokoknya sukses selalu lah buat wara-wara atau WTNI tadi ya. Pokoknya yang memilih masuk ke jenjang militer itu kan bagi laki-laki aja itu luar biasa, butuh mental gitu kan, tesnya segala, apalagi perempuan. Nah perempuan itu kan pertama harus loyal ke suami, ya kan, suami itu ya udah harga mati lah kalau udah jadi istri kan. Terus ke negara gitu, ke agama, paling pilihannya itu ya 3 itu doang kan. Udah nggak ada kehidupan yang lain nih. Ini gimana caranya semua bisa jalan Iya. lancar kan? Caranya gimana nggak tahu, pokoknya dijalanin aja. Alhamdulillah lah Ya pokoknya. kembali lagi Siap. pilihan masing-masing. Betul. Kalau kita sudah memilih itu ya harus konsekuen, harus jalan. Ini agak-agak gimana gitu, pokoknya agak minder juga maksudnya. Udah dokter, Sama aja lah. terus
Wara juga kan, waduh itu butuh mental luar biasa lah. Dokter aja itu sekolahnya udah sulit gitu, maksudnya jenjang karirnya apa segala macam, ini masuk jadi TNI lagi. Mungkin cukup ya dari aku, Osa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi lah buat kita semua dan sukses selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga ngobrol-ngobrol santainya bersama Kak Endiah. Kak Endiah itu sebagai mewakili Wara Indonesia gitu kan profesinya, dan beliau juga seorang kapten kesehatan dokter yang berada di Wara Indonesia. Dan sebelumnya terima kasih banyak buat tempat kita, yaitu di Joglo. Ini tepatnya ada di mana ya? Daerah Jakarta Timur atau Bekasi sini? Jadi ada aja pokoknya di googling cari aja, ada pokoknya di Joglo gitu. Terkenal lah, ini tempat buat syuting juga kayak gitu. Terus juga sebelumnya selamat ulang tahun buat Wara Indonesia. Mudah-mudahan sukses selalu, jaya selalu, sehat selalu semua. Yang ke-58 ya, bener ya, 58 kalau nggak salah, insyaallah. Pokoknya sehat selalu bagi semua personilnya. Terus juga dirgahayu bagi Indonesia yang ke-76. Mudah-mudahan dalam kondisi kayak gini kita cepat terlepas dari segala wabah penyakit, khususnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan cepat segera hilang lah dari Indonesia, bahkan dunia. Sehat selalu, jaya selalu, dan luas selalu.